Gimana sih film zaman dulu yang tapi millennials kan gitu ya. Semuanya kan butuh adjustment. Kayak penyesuaiannya itu rada sulit ya karena Sosok karakter gue di sinetron Badai Pasti Berlalu ini sebagai Leo. Leo ini tuh seorang belum jadi dokter sih, baru mau jadi dokter, dan dia emang karakternya kayak playboy. Ngerasa dia yang paling bisa dapetin cewek mana aja gitu. Cuman pas ketemu sama si Siska ini akhirnya dia nggak mau jadi playboy lagi karena dia pengen dapetin si Siska. Kayak gitulah. Beban tersendiri pastilah, karena kan ini karakter beda sama sinetron yang dulu gue mainin, beda banget gitu kan. Ini seorang dokter apa segala macem, jadi kita juga nonton filmnya juga kayak gimana. Cuman ya emang karakternya nggak terlalu kayak di sinetron sih, cuman lebih agak mudaan dikit apa segala macem. Jadi kita harus mendalami karakter itu dengan sebaik mungkin gitu loh. wah, mendalaminya agak sulit ya. Di Labuan Bajo. Apalagi di Labuan Bajo. Maksudnya mengontrol diri sendiri aja untuk tidak mabuk laut aja sulit, apalagi untuk membuat mau jalanin karakter baru yang bayangannya tuh masih kayak gimana sih film zaman dulu yang tapi millennials kan gitu ya. Semuanya kan butuh adjustment. Kayak penyesuaiannya itu rada sulit ya karena medan lokasi syuting kita aja itu cukup berat sih sebenarnya. Tapi memang worth it, sama keindahan alamnya berasa sih. Tantangannya sendiri pasti ada ya, tapi lebih berat ke ceritanya sendiri sih. Kita pasti akan lebih tertantang semakin baca cerita, semakin baca skenario gitu kan. Semakin skenarionya berat, semakin berat kita merasa tertantangnya. Dan so far skenario yang kita dapat nih benar-benar cukup berat-berat ya. Nggak yang kayak ringan ceritanya, konfliknya juga nggak lurus aja, tapi justru malah konfliknya banyak lika-likunya. Bener, Dad? Bener banget. Kalau kita sih lebih ke berdasarkan skenarionya aja ya. Skenarionya pasti dibaca, ditelaah, terus dikomunikasikan sama sutradara sendiri ya, mana arahnya mau kemana. Selebihnya kita tinggal jalanin gitu sih. Jadi kita nggak bisa di pressure untuk kayak ini filmnya gini, ini gini, kita gimana. Kalau kita lebih ke yang di lapangan gimana, tim penyutradaraan gimana, terus skenarionya gimana, baru kita tinggal jalanin sih. Jadi kalau misalnya ditanya ini gimana nih dari film terus ke sinetronnya gimana, lah kita jalanin kewajiban kita dong. Kita kan bukan kita yang kayak bikin di belakang layar dan proses produksinya semuanya kan nggak semuanya kita. Jadi kayak kita jalanin part yang emang udah jadi kewajiban kita aja. Betul, Bapak? Betul banget. Arahan dari sutradara ya lebih ke gimana adaptasi ke skenarionya ya. Karena kan emang pertama filmnya juga kan gak gampang mau ditonton, apalagi itu udah lama banget. Jadi kita sendiri emang yang seperti tadi aku bilang berkali-kali, ya sesuai dari adaptasi skenarionya, lalu tim penyutradaraannya yang mengarahkan kita tinggal jalanin gitu sih. Semua pekerjaan pasti menguras energi sih, karena kan kita bekerja dengan sepenuh hati, nggak setengah-setengah. Ya pasti capek lah. Yang penting penonton senang ngelihat kita, ya kita udah puas gitu. Iya, emang nggak ada kerjaan yang enak sih, semuanya pasti capek lah. Cuma pasti nilainya sesuai ya sama kerja keras sama karya yang kita hasilin gitu. Beban sih pasti ada lah, pasti ada. Cuman ya kita sebagai pemain ya kasih yang terbaik aja. Maksudnya kita ya bawain karakter dengan sebaik mungkin, udah itu aja. Hasilnya belakangan aja sih, yang penting kita kasih yang terbaik aja.